Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Di video kemarin sudah saya jelaskan ya bahwasanya Bitcoin itu akan turun mendekati liquidity gap di area sekitar 79.000 sampai 80.000 nih. Seperti di video yang ini. Wah, likuidasinya masih tetap di area sekitar 80.000. Jadi sebenarnya para paus atau Wall Street ini masih cenderung short daripada long. Satu-satunya yang warna kuning pekat adalah di area sekitar 80.000 dan ini pasti dijemput untuk hari ini. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang Bitcoin di kepala 79.000, bahkan kemarin malam ada di kepala 78.000. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Geleng-geleng kepala geleng-geleng. Geleng-geleng. Oke, untuk sekarang kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya? Mari kita coba untuk pelan-pelan melihat data fundamental terlebih dahulu. Data fundamental hari ini itu juga tidak cukup kalah penting dengan kemarin, yaitu di sini ada 3 sesi yang cukup penting, yaitu yang pertama adalah retail sales, yang kedua adalah core retail sales, dan yang ketiga adalah initial jobless claim. Semuanya ini berpengaruh sangat-sangat impact terhadap Bitcoin itu sendiri. Kalau kalian nanya retail sales dan core retail sales itu bedanya apa, Bang? Retail sales itu, yang retail sales biasa itu bersifat universal, sedangkan core retail sales itu bersifat meruncing terhadap area tertentu di Amerika Serikat. Itu yang dimaksud. Jadi sebenarnya data retail sales itu lebih berpatokan mana? Lebih berpatokan yang nomor 1 daripada nomor 2. Lebih berpatokan retail sales secara universal atau umum daripada core retail sales yang hanya menentu di dalam daerah tertentu saja. Cuma, nah, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika hasil dari retail sales ini adalah netral, Bang? Contoh, previous-nya adalah 1,7, forecast-nya 0,5, actual-nya nanti adalah 1,7. Itu biasanya menandakan kita harus memakai hukum skala prioritas. Ketika nomor 1 itu tidak ada apa-apa alias netral, maka kita langsung akan mematok ke nomor 2. Itu sudah hukum mutlak, hukum dunia, bukan teori. Itu sudah fakta nyatanya dan terjadinya seperti itu. Kalau di dalam core skala prioritasnya itu nomor 1-nya itu hasilnya netral, maka kita harus melihat hasil yang nomor 2. Kalau yang nomor 2-nya netral, ada nomor 3. Ada sampai berapa, Bang? Itu sampai kalau 4. Kalau nggak salah itu sampai 4. Nah, ini kebetulan ada 2. Jadi nanti kalau actualnya ini adalah 1,7%, berarti kita harus melihat core retail sales-nya. Cuma nanti kalau datanya berlawanan bagaimana, Bang? Contoh retail sales ini datanya misalkan warnanya merah, sedangkan core retail sales itu warnanya hijau. Kalian bisa lebih percaya ke retail sales daripada core retail sales. Seperti itu ya. Dan initial jobless claim ini adalah berdiri sendiri. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah apabila terjadi perlawanan antara retail sales dan initial jobless claim. Karena ini kebetulan berada di dalam waktu yang sama, yaitu setengah 8 malam. Oke, di dalam setengah 8 malam ini, kalau terjadi perlawanan antara core retail sales dan retail sales, ini jangan peduli, tetap kemenangan retail sales. Tapi yang perlu kita perhatikan, jika ada perbedaan warna antar retail sales dan initial jobless claim. Kalau retail sales warna merah terus initial jobless claim warna hijau, nah itu membingungkan. Begitu pula sebaliknya, kalau retail sales warna hijau, initial jobless claim warna merah, yaitu cukup sulit ya. Jadi malam ini cukup sulit karena semua warna harus sama antar retail sales dan initial jobless claim. Jadi sekali lagi, jika terjadi persamaan warna, ini merah, retail sales merah, ini juga merah, berarti kita Bitcoin pump, kita open posisi long ada. Kalau tiba-tiba initial jobless claim ini warna hijau dan retail sales juga warna hijau, ya kita open posisi short, begitu aja. Coba kita lihat harga price-nya berapa. Kalau retail sales ini price-nya bakal turun apa nih? Kalau kalian nanya, Bang, price ini itu apa? Price ini adalah sebuah aktivitas market dunia di mana dia itu jaga-jaga atau ambil start curi duluan berdasarkan forecast. Misalkan forecastnya down, biasanya before dari jam itu akan terjadi beberapa penurunan. Kalau forecastnya itu adalah naik, before dari jam itu akan terjadi kenaikan. Jadi semacam seperti jaga-jaga sebelum kejadian itu terjadi. Nah, untuk actual dan forecastnya 1,7 ke 0,5. Jika kita mengambil alat tolak ukur dari kejadian sebelumnya, 0,7 ke 1,4 ini adalah warna hijau. Jadi kalau naik sama dengan hijau. Karena ini turun berarti sama dengan merah. Berarti forecastnya Bitcoin bakalan naik karena warna merah untuk dolar. Jadi retail sales ini Bitcoin bakalan naik. Maka bisa jadi price ini yang akan terjadi itu adalah Bitcoin akan naik ke area sekitar 80.000. Mari coba kita cek initial jobless claim. Apakah mendukung ataukah melawan? Initial jobless claimnya ini adalah previous-nya adalah 200.000, forecastnya 205.000, naik sekitar 5.000. Jika kita mengambil alat tolak ukur dari sebelumnya adalah 190, 205, 200, 215, 213, 189,
9,9. Berarti kalau turun itu warnanya hijau. Ini naik warnanya merah. Berarti ini semuanya satu suara antara retail sales dan initial jobless claim mendukung Bitcoin itu bakalan naik ya. Secara teori Bitcoin bakalan naik. Nah, hal yang tidak cukup kalah penting, mari kita coba cek likuidasi heatmap seperti yang kemarin saya bilang. Seperti biasa kita menggunakan model 3 dan menggunakan liquidity threshold standar 0,9. Kira-kira warna, wah, tiba-tiba warna kuningnya ini dominan di area sekitar 81.000. Jadi kemungkinan malam ini Bitcoin akan naik ke area sekitar 81.000. Cuma kita harus hati-hati ya guys ya. Kita harus hati-hati. Karena apa? Kalau kita mengambil alat tolak ukur time frame satu hari, ini tuh sekarang kita sedang bearish intraday. Oke? Nah ini ya. Jika kita mengambil alat tolak ukur harian atau time frame satu hari, ini 1, 2, 3, 4 sedang bearish intraday. Ini biasanya bisa kebablasan ya, biasanya bisa kebablasan walaupun ini seolah-olah mirip dengan instrumen sebelumnya yaitu 1, 2, 3, 4 habis itu naik. Ini 1, 2, 3, 4 harusnya naik. Harusnya bisa kayak gitu ya. Cuma kita harus hati-hati karena ini biasanya kalau terjadi bearish intraday kayak ini biasanya bisa tembus sampai ke area 77.000 atau bahkan 76.000. Oke, mari kita coba cek selanjutnya di dalam liquidasi threshold 0,9 dengan model standar ini mengisyaratkan Bitcoin akan naik sekitar 81.000 atau bahkan sampai ke 82.000. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil liquidity grab sampai kosong yaitu di area sekitar 70 berapa ini? 76 ribuan, 76.100-an ya, 76.000. Ini area kosong terlebih dahulu untuk ngejebak supaya likuidasi di area 80.000 ini makin tebal atau warna kuning. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini seolah-olah Bitcoin pasti bakalan naik karena data retail sales itu positif untuk Bitcoin dan data initial jobless claim itu juga positif buat Bitcoin. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tiba-tiba berketerbalikan alias reversal. Kalau kita melihat time frame 15 menit, time frame 15 menit ini menggambarkan ya Bitcoin bakalan reversal. Selalu ditolak di area sekitar 79.000. Cuma ini sudah beberapa kali berada di area sini, bisa jadi wall-nya itu akan patah atau broken. Jadi kesimpulannya apa Bang di dalam video ini? Kesimpulannya adalah jangan open posisi sampai setengah 8 malam nanti. Kalau hasil, jadi ini ada beberapa opsi ya. Yang pertama, kalau hasil retail sales ini adalah berlawanan dengan initial jobless claim, alias warnanya berbeda, tidak sepakat alias warna merah dan hijau atau hijau dan merah kayak gitu, maka jangan ambil open posisi ya. Sekali lagi kita boleh libur hari ini kalau ininya hasilnya berlawanan antar retail sales dan initial jobless claim. Anggap saja core retail sales ini tidak terhitung ya, kecuali terjadi netral. Lalu yang kedua, jika retail sales dan initial jobless claim ini sama warnanya ya kita ikutin instrumennya. Kalau dia warnanya hijau ya kita ambil open posisi short, kalau dia warnanya merah kita ambil open posisi long. Lalu kondisi ketiga, apabila terjadi retail sales ini ada netral datanya alias sesuai dengan sebelumnya 1,7%, maka kita mengambil alat tolak ukur core retail sales dengan rumus yang sama retail salesnya. Sekali lagi, kondisi ketiga adalah ketika retail sales ini hasilnya adalah netral alias 1,7% dan biasanya kalau 1,7% alias netral itu hasilnya nggak berwarna guys ya, hasilnya nggak berwarna. Maka kita lupakan retail sales dan kita mengambil alat tolak ukur core retail sales. Kalau core retail salesnya ini warna merah dan initial joblessnya warna merah ya berarti kita ambil open posisi long. Begitu pula sebaliknya, kalau warna hijau ya kita ambil open posisi short. Intinya, yang pertama kita lihat adalah retail sales. Tapi kalau hasilnya netral, maka retail sales kalian hapus dari sudut pandang kalian, kita fokus terhadap core retail sales dan initial jobless claim. Kayak gitu ya. Jadi intinya yang pertama dilihat adalah retail sales dan initial jobless claim. Cuma kalau kondisinya adalah retail salesnya itu netral, kita harus melihat core retail sales itu tadi ya. Jadi kesimpulan di dalam video ini seperti itu. Jangan open posisi sampai jam setengah 8 malam. Oke? Tapi kalau kalian gak mau ribet ya join Cerberus aja bro. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.